Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syamad sahibul wafa tajul arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu buku nak halaman tilu-tilu bis 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jatanabu qabuta ay ya'buduha wa ana winu minallahi lahumul busyara wa basyir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alhamdulillah, biarpun tidak ada yang datang, hanya sedikit, tetap lanjut terus. Kenapa? Karena ini tabaruk. Tabaruk yaitu ngarep barokah. Tabaruk kita Miftaahus Sudur. Ya, jadi ngarep barokah. Nah, kita Miftaahus Sudur berarti sama saja khidmat kepada guru mursyid. Halaman 33. Dan adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat thayyibah, mengucapkan zikir la ilaha illallah kepada sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in untuk membersihkan hatinya dan mensucikan dirinya dan mendekatkan mereka kepada hadirat Allah dan mendapat kebahagiaan yang suci. Jadi kalimat thayyibah, kalimat zikir la ilaha illallah langsung oleh Nabi diajarkan secara langsung kepada sahabat-sahabatnya. Khusus daripada thariqah Qadiriyah melalui Sayyidina Ali karamallahu wajhah, khusus untuk thariqah Naqsyabandiyah itu melalui Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi jangan macam-macam. Makanya ada bahasa, kalau salah seorang orang thariqah disakiti orang, itu yang ngamuk bukan dianya, tapi yang ngamuk ahli silsilah. Kita goyang ke atas otomatis seperti rantai diikatkan satu dengan yang lainnya. Ya, antara si Anda diikat terus sampai ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan si Anda ngamuk, oyak kabe kalau. Nah, itulah sanad thariqah. Ya, nasab thariqah, silsilah dari thariqah. Itulah sanad kalimat la ilaha illallah. Dan sangat-sangat kebetulan sekali
Kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud ya. Maulud itu lahirnya, Maulud itu tempat lahirnya. Ingat ya, Maulud lahirnya Maulud itu tempat kelahirannya yaitu di kota Makkah Al-Mukarramah. Ada yang mengatakan begini, barang siapa yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sama saja dengan dia selalu bermaulud dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Kalimat la ilaha illallah sendiri hurufnya ada 12. Muhammad Rasulullah pun hurufnya ada 12. Makanya kalau kita mendawakan kalimat la ilaha illallah, di samping itu kalimatut taqwa, kalimatut thayyibah, kalimatut ikhlas, kalimatut shobar, kalimat segala-galanya kalimat, sultanul kalimat, ya, itu sama saja dengan membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama saja kita memperingati selalu kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saatnya sekarang sebetulnya bulan ini, bulan Maulud, harusnya jangan putus khotamannya. Kenapa? Karena di khotaman itu ada sholawatan terus menerus. Mulai awal starternya diawali dengan baca sholawat, ya kan? Setiap kita mau masuk ke bacaan yang lain diawali dengan sholawat, ditutup lagi dengan sholawat. Makanya kata orang, kita mau jarang baca sholawat, itu ikutin dulu. Kita semua juga sholawat dulu. Sebelum kita zikir la ilaha illallah pun kita baca istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, baru zikir. Zikir khofi pun sedemikian, tawajuh pun. Sebelum kita tawajuh, kita baca istighfar 3 kali, terus sholawat Ibrahim 1 kali. Karena salah satu ciri orang yang sering menyebut-nyebut melalui lisannya, melalui mulutnya, pasti dipersaksikan oleh qalbunya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Apalagi di qalbu kita pun mengucapkan kalimat ismu zat terus menerus. Dan ada peribahasa mengatakan begini, man ahabba syai'un, barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan terus memperbanyak ucapannya. Itu salah satu orang yang sudah cinta kepada Allah. Contohnya zikir. Man ahabba syai'un tukatharu zikruhu. Barang siapa yang sering, barang siapa yang cinta dengan sesuatu, dia pasti akan perbanyak ingatannya kepada sesuatu itu. Itu contohnya orang yang zikir. Berarti kita sudah termasuk kategori ke situ. Mudah-mudahan. Itu kan kalimat-kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kalimat la ilaha illallah itu 12, kalimat Muhammad Rasulullah pun 12. Kalau dijumlahkan itu sama dengan 24. 24
24 sama dengan 24 jam. Berarti itu satu hari satu malam. Itu jelas. Berarti itu perintahnya kita selalu ingat terus kepada Allah. Ya, apa nih kan? Oh gitu, 24 jam berarti 24 jam murah. Eling terus. Contoh Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang selama hidupnya keluar masuk nafasnya itu selalu zikir. Ambil napas, ngeluarin napas, itulah disebut namanya tasawuf. At-tasawufu wa qabul nafas. Tasawuf itu lebih kepada masuk dan keluarnya napas itu harus zikir. Itulah contoh orang yang selalu ingat. Makanya tadi orang yang cinta dengan sesuatu pasti dia akan mengingat, memperbanyak ingatannya dengan sesuatu tersebut. Man ahabba syai'un yaktsuru ma zikruhu. Ya, tak. Jadi tidak ada yang sia-sia, apalagi ini masih silsilahnya jelas. Beda dengan orang, maaf di luar itu semua orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pun tidak mempunyai sanad, hanya ikut-ikutan saja. Kita mah kalimatnya pendek la ilaha illallah tapi ada sanadnya, menyambung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau bisa kita mulai sekarang ke depan besok jangan putus tuh marhabannya, dan jangan putus khotamannya. Tadinya sekarang 33 ambil 7. Karena rame, namanya pasar rame kan. Nah, kalau kita sudah mampu beramai-ramai di tempat sepi, nah itu sudah gagal namanya. Tidak terkontaminasi, maksudnya tidak terpengaruh dengan sekitar kita tidak bisa fokus kepada Allah, batin kita khususnya. Kalau sudah seperti itu, mangga di tempat ramai, di tempat kumaha tidak akan terpengaruh, bisa menyepi di dalam di tengah keramaian. Begitu juga kebalikannya, bisa beramai-ramai di tengah kesepian. Kalau geus bisa kos itu, geus nyampe kos itu, silakan. Gimana cara metodenya? Metode untuk mencapai mahabbah atau cinta kita kepada Allah, ya, melalui zauq dan ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Mengenal, lebih mengenal lagi kepada Allah. Saya kerja dengan Andre, saya belum mengenal si Andre karakternya seperti apa, pasti kerja saya malas-malasan. Tapi kalau saya sudah mengenal siapa itu Andre, saya juga akan giat kerjanya. Nah, disitulah pentingnya kita makrifat, mengenal itu kepada Allah. Contoh lagi, misalkan Agung sudah menyatakan cinta, ditolak terus sama cewek tersebut. Kenyataannya. Ya, setiap menyatakan cinta pasti ditolak terus menerus. Tapi si Agung tidak pelit orangnya. Kebutuhan apapun dia kirim apapun pasti dikirimkan oleh dia. Lambat laun itu pasti akan luluh kan? Luluh dia. Pengen handphone diberikan, pengen mobil dibeliin, pengen rumah dibeliin, kebutuhan sehari-hari dikasih. Lambat tahun pun akan kelompok-kelompok aja, karena kebaikan kita. Tapi kalau kepada Allah belum tentu kita kepada Allah. Itulah kebodohan diri kita. Padahal Allah itu semua
rezeki, yang berikan kita kesehatan, yang berikan semuanya di dunia ini, tapi benar-benar kita tidak pernah ingat. Makanya dalam ilmu tasawuf, lupa atau lalai kepada Allah itu masuk dalam kategori dosa yang besar. Ya, goflah itu, lalai itu, ya, masuk dalam kategori bagian dosa yang besar. Jadi setengah orang bertanya tentang tasawuf, maka dijawabnya yaitu membersihkan hati daripada apa yang digemari manusia dan menjauhkan diri daripada tabiat yang jelek dan menggemari sifat-sifat peri kemanusiaan, menjauhkan perselisihan-perselisihan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu, kemuliaan menempatkan sifat-sifatnya kepada sifat-sifat rohaniyah, tunduk kepada ilmu hakikatnya, kemudian mengikuti seluruh syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut namanya tasawuf. Tentu membersihkan hati daripada apa yang digemari manusia, dan menjauhkan diri daripada tabiat yang jelek dan menggemari sifat-sifat peri kemanusiaan. Kalau kita punya kesadaran yang sangat tinggi kepada Allah dan kita ingin merubah ini semua keluar dari kebiasaan kita sekarang, ya, rubah kebiasaan-kebiasaan jelek kita diganti dengan kebiasaan-kebiasaan bagus, harus melalui mujahadah dan riyadhah, harus ditanamkan. Kalau Anda ingin posisi sekarang aja, ya udah kayak gini aja, lo bangun tidur, banyakin tidur, banyakin makan, udah. Tapi kalau Anda benar-benar ingin merubah diri Anda keluar dari luar biasa sekarang, dari kebiasaan kita yang sekarang, kita harus keluar. Tidak pernah sholat malam laksanakan. Dan bahkan, ya, ada seseorang yang Allah kasih hadiah dibukakan hijab mukasyafah. Jadi ternyata amalannya dia hanya menjalankan tengah malam itu sholat tobat, sholat tasbih, dan sholat witir. Continue sampai 3 bulan berturut-turut, tidak pernah putus. Allah kasih hadiah apa yang disebut namanya mukasyafah, tersingkapnya tirai. Kita bisa melihat sekarang basirah, mata batin kita itu karena melaksanakan sholat malam 3 bulan berturut-turut. Apalagi kita, amaliyah kita ternyata lebih daripada itu. Allahu Akbar. Orang yang tidak menekuni ini aja, dia hanya menjalankan seperti itu, Allah kasih hadiah. Allah bukakan mukasyafah buat diri dia. Apa sih mukasyafah itu? Kalau kita ilustrasikan mukasyafah itu seperti kita lihat monitor. Kita melihat monitor, kita seperti melihat film aja, kata lihat di YouTube, gitu. Misalkan Allah kasyafkan diri kita, melihat Andre atau Agung dalam keseharian atau ada apa hal apa digambarkan oleh Allah melalui diri kita. Kita melihat seperti visualisasi, seperti melihat layar. Makanya jangan aneh, orang-orang yang sudah mencapai makom mukasyafah, ya, dia itu bahkan bisa melihat mimpi orang tersebut. Makanya jangan aneh. Misalkan si Andre tidur semalam, nah si orang yang sudah dibukakan mukasyafah itu, dia bisa melihat mimpinya si Andre. Apalagi si Andre nya, mimpinya aja terlihat oleh dia.
Itulah bagi orang-orang yang sudah asyik. Seperti itu. Mimpinya orang aja terlihat oleh dia, apalagi kesehariannya. Makanya kalau kita diperintah oleh seorang guru mursyid, jalankan, dipantau, nggak usah takut. Seperti CCTV, dilihat terus. Jadi ada kejadian, ada apa, dia tahu. Dan dia akan backup itu semua. Nah, sekarang kita sebagai murid TKIA harus punya rasa keyakinan ke situ bahwa seorang guru mursyid itu selalu bisa melihat kita. Tujuannya apa? Supaya timbul, kemarin dibahas tentang masalah muraqabah. Muraqabah saya ilustrasikan seperti CCTV, selalu melihat kita dimanapun kita berada, sedang apapun kita, tetap terlihat oleh Allah. Itulah makna daripada muraqabah. Ya, tuh muraqabahnya positif. Allah di tingkatan manusia saja, kalau Allah sudah bukakan kasat kepada seorang itu terlihat jelas, apalagi ku Allah ya. Jadi kejadian apapun yang dialami oleh muridnya, seorang mursyid itu tahu. Makanya tenang baik, yakin. Saya tekan keyakinan, tanamkan. Gimana caranya? Sering-sering robi tobat. Ayo terus, apapun permasalahan kita, apapun yang kita inginkan, ayo robi tobat, supaya lebih dekat lagi kalbu kita, supaya dekat lagi ruhani kita kepada guru mursyid. Karena kedekatan itu ada bahasanya begini, wa nahnu aqrabu ilaihi wa nahnu aqrabu ilaihi hubulan mawarid. Ya. Jadi wa nahnu aqrabu ilaihi hubulan mawarid. Itulah yang dikatakan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Urat nadi konsumasi, urat nadi dah. Berarti dekatnya seperti apa kita kepada Allah? Karena kita aja tidak sadar-sadar. Itu namanya tadi dia. Setiap hari Allah memberikan kesehatan, memberikan rezeki, tapi kita tidak pernah sadar bahwa semua itu hakikatnya pemberian dari Allah. Kitanya belum pernah sadar sampai ke situ. Ujar Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, antara syiar-syiar orang sufi adalah barang siapa mengambil syariat saja tetapi tidak mau tahu tentang hakikatnya, orang itu fasik di hukuman. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang mengambil syariat saja tidak mau tahu tentang hakikat, orang itu dihukumi fasik. Awas. Ya. Jadi orang yang hanya mengambil syariat saja, tidak mau tahu tentang masalah hakikat, dihukumi fasik oleh seorang Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Al-Hujjatul Islam, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan barang siapa mengambil hakikat saja tapi tidak melakukan syariat, maka dia itu merupakan kafir, zindiq. Mari jelaskan kan? Tuh jelasnya. Jadi harus ngambil keduanya, antara syariat dan hakikat. Orang bersyariat saja
tapi tidak mau tahu tentang masalah hakikat, itu namanya dihukumi fasik. Kebalikannya, kalau orang hanya mengambil hakikat saja tanpa mengambil syariat, itu disebut kafir zindik. Makanya ada kata-kata begini, li'anna kulla syariatin, li'anna kulla haqiqatin. Jadi tiap-tiap hakikat, ya, la syahida lahal syariati fahuwa zandaqatun. Jadi tiap-tiap hakikat, ya, tidak dipersaksikan melalui syariat, fahuwa zandaqatun, maka itulah yang disebut namanya zindik alias palsu. Sekarang tidak bakal timbul namanya hakikat kalau tidak melalui syariat. Ya, jadi syariat baru timbul thariqah, baru timbul hakikat. Kesemuanya itu tujuannya apa? Untuk lebih ma'rifat kepada Allah. Tujuannya jadi untuk lebih mengenal lagi kepada Allah. Sedangkan yang melakukan syariat dan mengamalkan tasawuf, inilah orang dinamakan ahli hakikat yang sebenarnya. Ya, jadi orang yang melakukan syariat dan mengamalkan, ya, orang yang melakukan syariat dan mengamalkan tasawuf, inilah yang dinamakan ahli hakikat yang sebenarnya. Sudah kita ketahui, wallahu a'lam bishawab. Sekarang sesi tanya jawab. Lima ngaji ya. Enggak. Ayat. Yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang tadi belum masuk, yang dimaksud dari Nabi Muhammad 12 itu maksudnya seperti apa gitu? Jadi digabungkan menjadi 24 jam gitu. Itu belum tahu, itu aja waktu bicara itu makanya nanti Jadi tadi disebutkan la ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammad dan Rasulullah pun 12 huruf. Jadi jumlahnya 24. Kita hidup sehari semalam itu 24. Maksudnya jangan sampai keluar dari kalimat itu selama 24 jam. Kan kemarin diterangkan, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam bentengku. Gitu. Lamun cenah urang geus asup kana benteng Allah, berarti dijamin go Allah. Ada yang nyerang? Ada Allah yang baik. Itu maksudnya hadinya. Berarti lamun cenah urang 24 jam mengucapkan zikir kontinu terus menerus, tujuan kurang hidup kan tadinya dimaknainnya kadinya. Mau mungkin orang selama 24 jam sholat kan saya waktuna ditentukan 5 waktu subuh, isya, maghrib, subuh. Tapi kalau zikir qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, terus kontinu kapanpun, dimanapun, sedang apapun kita, itu makna hidup. Makanya tadi barang siapa yang mengaku cinta dengan sesuatu, dia pasti kathura zikru. Man ahabba syai'an aktsaru
Kathura zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti akan mengingat terus. Dia akan berbanyak mengingat terus. Ciri tersendiri kita mengucapkan la ilaha illallah, itu ciri tanda bahwa kita termasuk alamatul hubbu Allah azza wa jalla. Termasuk salah satu ciri alamat tanda orang yang mencintai Allah. Rumah tersebut konstitusional tuh, ya orang ingat baik. Beda orang misalkan lagi jatuh cinta, pasti yang diucapkan kan yang dicintainya terus menerus, ingat terus. Lihat lampu, muka dia yang ada. Lihat ini, muka dia yang ada. Iya kan? Pernah rasa jatuh cinta nggak kamu? Pernah. Nah, kayak gitu. Punya rasa bocil. Nah itu, ya maknanya. Apapun yang dilihat, nah jelas kalau kita ilustrasikan dengan kehidupan, apapun yang dilihat dia. Nah makanya perbedaan antara syariat dengan thariqah. Orang syariat bicara, kok bisa disebut Allah itu ada? Mana dalilnya? Ini lihat alam ini. Nih, dalilnya alam ini. Berarti Allah itu ada. Kalau orang thariqah kebalikannya. Karena ciptaannya ada, berarti Allahnya. Kalau orang syariat dilihat yang diciptakannya, berarti ada Allah. Kalau kita lain, Allah ada, ini buktinya ada ciptaannya. Jadi dibalik antara syariat dengan thariqah itu dibalik. Cara membedakan adanya Allah itu di sini. Kalau syariat melihat ciptaannya, kalau orang thariqah melihat yang menciptakan. Oke? Silakan, Bung. Baik, cerdas lu. Jawab. Itu jumlah yang dari 12 itu dari mana, Pak Ustaz? Kalimat huruf kan 12 eta. Oh iya. Lamnya berapa? Iya. Alifnya berapa? Tapi coba itu lam alif coba sampai ke H. Iya. Itu 12. Iya, benar. Mana sih? Enggak ngerti. Haji makanya. Iya. Iya, Bang. Ayo. Go. Udah. Tanya di. Tanya. Ayo. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, Iya. orang yang bersyariat itu kayak gimana Ustaz? Contohnya? Udah. Kayaknya itu Apa? Hah? Apa? Contohnya Contohnya orang yang bersyariat Islam itu kayak gimana? Maksudnya orang arti syariat. Iya, itu syariat. Arti syariat itu peraturan. Contoh kita melaksanakan sholat, ya itu syariat Islam, peraturan Islam, wajib kita melaksanakan sholat. Itu namanya syariat. Yang sekarang orang menjalankan itu namanya syariat, ya. Oke, puasa, zakat, ya, itu syariat. Nanti ditinjau ke dalam ilmu thariqah, tasawuf, jurusannya thariqah. Nanti lain lagi. Nah, kalau untuk membahas masalah batin, qalbu, itu thariqah, ilmunya tasawuf. Kalau syariat
ilmunya namanya fikih, yang mengatur segala kehidupan kita, diatur. Ya, nah kalau sudah thariqah ilmunya tasawuf, lebih banyak mengendalikan penyakit-penyakit kolbu, penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena kata Tuhan Syekh Hasan As-Sajili, ibadatul qulub ya afdhalu min ibadatul jawarih. Ibadahnya hati itu lebih utama daripada ibadahnya zahir. Ya, tuh seperti itu. Nah, jadi kalimat ismu zat yang ditanamkan di kalbu kita, di hobi itu, tawajuh itu, maknanya luar biasa. Satu kali kita mengucapkan la ilaha, saya langsung kita mengucapkan kalimat ismu zat sama dengan mengucapkan la ilaha illallah 70. Karena jantung kita per detik per menit itu sampai 70 kali. Ya, tuh jadi luar biasa ibadah apa namanya zikir khofif mah. Karena apa? Kalau zikir khofif itu tidak ada kepentingan apa-apa kecuali hanya mengingat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak terlihat oleh si Andre, oleh saya, oleh siapapun, oleh malaikat sekalipun, oleh setan sekalipun, oleh jin sekalipun, kecuali hanya oleh Allah. Makanya jauh dari penyakit ria. Nah, hebatnya di situ. Jadi bisa memurnikan. Kalau kita ibadah jawareh, ibadah zahir saja, kan terlihat oleh manusia. Pengen dipuji itu, pengen segalanya kan, pengen terlihat, pengen terdengar. Tapi kalau ini, siapa yang bisa melihat, siapa yang bisa mendengar? Nggak ada, kecuali Allah. Malaikat pun tidak tahu. Nggak tahu malaikat. Yang tahu hanya Allah. Nah, makanya nilainya pun luar biasa. Oke? Satu lagi. dua orang lagi mau tanya. Apa lagi? Lagi enggak. Bapak tuh nggak mau nanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Pak Ustaz, masalah tentang zikir khofif. Tadi kan kata Pak Ustaz, diterangkan kita zikir khofif buang nafas, selalu disebutkan buangnya selalu mengucapkan masuk nafas di dalamnya Nah, kalau misalkan dijaharkan seperti buang nafasnya, kalau di dalamnya enggak gitu Pak Ustaz. Gimana menurut Pak Ustaz dan hukumnya gimana? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di kita udah ada baku aturannya, tidak bisa diucapkan pemisahan, masuknya dan keluarnya pun hanya kita yang tahu. Berarti kan beda penerangan ya? Beda dengan contoh yang lain. Kalau TGN khususnya saudara ya, tidak boleh disebutkan. Kalau sampai disebutkan melalui mulut lisan kita, namanya bukan hobi lagi, zahar namanya, ya kan?
pengertiannya di situ, pemahamannya. Tapi di thariqah yang lain itu disebutkan, ya. Nah, kita di sini mengikuti peraturannya masing-masing karena kita kiblatnya bermursyidnya ke Syamar Sohibul Wafatajul Arifin, kita ikuti aturan seperti itu. Mungkin di tempat lain pun ada ini sendiri, keterangannya sendiri, saya belum tahu. Tapi kalau yang di Abah kan seperti itu ya. Kalau sampai diucapkan melalui lisan berarti zikir lisan dong, kan gitu ya. Lain zikir qalbu deui. Makanya jangan sampai dibuka. Kalau sampai dibuka seperti orang haid. Orang haid haram mengucapkan baca Quran, yang lain-lain kan seperti itu. Nah, itulah aturan-aturan mainnya yang harus kita ikuti aturan-aturannya. Seperti rambu-rambu lalu lintas lah, ya. Ada perboden, kita nggak boleh lewat ke situ, kan gitu. Ada tempat parkir tidak boleh berhenti parkir, kita nggak boleh parkir di situ, kan gitu. Ikuti. Seperti kita baca Al-Quran, mana yang harus wajib tidak berhenti, mana yang harus diwasolkan, dilanjutkan, ya. Yang wajib kita berhenti ada disebut namanya waqaf lazim. Kirinya mim di atas itu namanya waqaf lazim. Wajib kita berhenti di situ. Ya, ada lagi saktah. Saktah berhenti, cuman jangan buang napas kita. Itu namanya saktah. Berhenti, lanjutkan. Napas jangan sampai dibuang. Ya, seperti itu. Diikuti aturan-aturan mainnya. Nah, untuk hal masalah hobi itu sendiri, apalagi berkaitan dengan tasawuf, lebih kepada wadhobul anfas, keluar masuknya nafas. Kemarin diterangkan, seorang raja sekalipun selama kita biarpun banyak uang kita, kekuasaan kita di mana-mana, selama masih kita masih bernapas, kita tetap masih bergantung kepada Allah. Ya, terus seperti itu. Itulah manusia yang sebenarnya manusia. Jangan sampai kekuasaan di tangan, apa kira kita terwujud seperti Fir'aun, malah mengaku dirinya Tuhan. Bahayanya. Oke. Yang lain. Momennya satu lagi. Bejat. Om lagi satu lagi. Sorry. Admin. Kalau yang tadi kan baru tahu saya. Itu 12. Makanya Makanya itu ada kasih umum sih. Tetap kasih dulu. Kemarin kan waktu malam Jumat dibahas, ya kan? Bagaimana dahsyatnya tidur hobi itu. Aku nggak tahu, ada juga enggak kemarin tidur. Makanya ngaji. Jadi tapi di mana dayanya penerangan dia namanya itu kan ada al-sabara al-sabaranya Di mana? Dia buat al-sabara Enggak, mau dihitung waktu kalian tuh. nah Tadi itu naktu, dihitung huruf doang. oh berkaitan dengan al-sabara Dari itu naktu ayah di bidatu salikin dihitung sana. saya itu saya di mana di tangan di itu Kalau di bidatu salikin ayah naktu nada. itu al-sabara al-sabara jadi total 12. Kalau dibuka lagi di dalam la ilaha illallah itu nanti ada kandungan lagi.
asma-asma Allahnya. Di situ salah satunya Al-Qahar, Al-Aziz. Makanya tidak sembarangan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemarin kan pernah dijelaskan, kita itu manusia blow on, tidak ada kepantasan sebetulnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha kalau bukan karena ketentuan dari Allah dan karena kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ya Allah gak pantas orang. Karena Allah itu kan maha mayahdi mayasya, itu kan orang kan itu kan. Namun lain karena petunjuk Allah mau orang tidak pantas. Karena bagi orang yang sering berzikir, zikir Allah itu lebih besar daripada zikir orang sorangan. Kita sering mendengar kalimat khotib terakhir itu wala zikrullahi akbar. Dan zikir Allah itu maha besar untuk diri kita. Bagi orang yang suka berzikir, makanya sebetulnya mau potongan. Tapi karena Allah sudah menentukan kita dipisahkan oleh Allah berzikir, ya Allah, makanya inilah sesuatu karunia yang luar biasa. Kemarin kan pernah dibahaskan masalah karomah. Karomah zikir itu kan salah satunya kita dipisahkan oleh Allah untuk berzikir. Dan yang kedua, karena sudah ditentukan kita bisa bermanusia jadi manusia yang berzikir. Coba, itu karomah masuknya. Kalau bukan karomah, nggak bakal kita, nggak pantas kita untuk berzikir. Waja'ala zakirun lahu kedua waja'ala mazkurun bihi. Orang kemarin kan dibahaskan ke situ. Dijadikan orang Allah ya bisa berzikir ke Allah, dijadikan ke Allah ya orang sebagai manusia yang bisa berzikir kan. Kalau bukan fardhul Allah mau bisa. Contohnya tiap hari kita berzikir la ilaha illallah, tapi sekitar kita mana? Berarti kan tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan fadl dari Allah. Itu ciri bahwa kita itu termasuk kategori orang-orang dikehendaki baik oleh Allah. Kemarin dibahas masalah nanti kebajikan dibungkus dalam dua. Satu, wa ta'zimi bi amrillahi azza wa jalla, mengagungkan apapun perintah dari Allah. Yang kedua, wa syafaqu ala khalqihi, menyayangi kepada semua makhluk-makhluk Allah. Karena ngaji mah insyaallah bakal katimu. Di sini mah lain masalah itu lah, tabaruk kurang. Lain masalah ngaji kurang kaitan pantas. Ya, saya pun belum pantas. Terus saling mengingatkan saja. Ya. Mulai jam 10 pagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afwan karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum wa nafa'akum. Wassalamu alaikum warahmatullahi